Oke, kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Arya sama Rangga. Ada apakah tidak on cam? Ya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik ya. Baik, Bu. Ya, Alhamdulillah baik, Bu. semangat ya Bantu. menerima materi BK dari Semangat? Mana nih suaranya? Semangat, Bu. Oke. Ya, izinkan Ibu menampilkan PowerPoint. Bentar. Oke. Ya, sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Materi kita hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi. Remaja sehat, remaja yang menjaga kesehatan reproduksinya. Ada yang tahu kesehatan reproduksi itu apa? Oke, nanti kita bahas ya. Ya, sebelumnya kita akan memulai kegiatan hari ini dengan doa. Silakan. Ada yang mau memimpin doa? Ageng, silakan. Saya, Bu. Baik, izin berbicara ya, Bu. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke. Ya, Ibu absen dulu. Ya, agar absen hari ini lebih semangat, nanti kalian ketika dipanggil ucapkan hadir, semangat, berprestasi. Siap ya? Oke? Siap. Oke. Siap. Anissa? Anissa? Ada Anissa? Hadir, semangat, berprestasi. Oke, Aprina? Hadir, semangat, berprestasi. Oke, siap. Arya? Hadir, semangat berprestasi. Oke, Bisma? Hadir, semangat berprestasi. Oke, siap. Dina? Hadir, Bu, semangat, berprestasi. Oke, siap. Rangga? Hadir, Bu, semangat berprestasi. Oke, Rani? Hadir, Bu, semangat, berprestasi. Oke, siap. Resti? Hadir, semangat, berprestasi. Rahmat? Rahmat? Ada Rahmat? Masih di unmute Rahmat? Oh, mungkin jaringannya ya? Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, supaya konsentrasi kalian tumbuh di materi Ibu, ada games nih. Nama gamesnya adalah apa yang kamu lihat. Nanti ada gambar, kalian tebak gambar apa yang muncul sesuai dengan pikiran kalian, oke? Ya. Gambar apa ini? Coba Resti, tebak. Gambar apa ini Resti? Kalau yang aku lihat pertama itu kayak wajah seseorang sih. Kayak ya, gitu. Dan ada juga seseorang yang lagi kayak bukan duduk ya, kayak apa ya,
kayak duduk di batu gitu, tapi bukan duduk sih. Ya. Di situ kalau terlihat ada berapa orang? Kalau dijumlahkan ada berapa orang? 2. Ada 2 ya. Yang satu menggambar muka, yang satu lagi sedang melukis ya. Sedang melukis. Iya, benar sekali. Selanjutnya, ya berikut gambar apa? Siapa yang mau menebak? Kuda, Bu, kuda. Gambar kuda ya, Rahmat. Gambar kuda. Kuda aja, gambar kuda aja. Seseorang lagi tidur, Bu. Ya, seseorang lagi tidur. Ada lagi yang lain? Coba perhatikan baik-baik. Nama wajah, Bu. Wajah? Dari samping, Bu. Wajah. Ya, wajah Seseorang. laki-laki tua ya. Iya. Ya, oke. Selanjutnya, gambar apa ini? Nah, coba dilihat. Wajah kakek dan orang yang nenek. Iya, nenek dan kakek. Lalu, Sama orang yang kayak bernyanyi gitu. ya ada 2 orang yang sedang bernyanyi main gitar ya. Terus ada lagi nggak? Coba perhatikan baik-baik. Itu nggak tahu di jendela, nggak tahu pintu apa itu ya. Ya, ada orang ya yang mau keluar. Terus ada lagi nih satu nih, gambar apa? Coba perhatikan baik-baik. Ada gambar vas bunga, ya kan? Di tengah-tengah. Iya, Bu. Iya, oke. Konsentrasi kalian sudah mulai ada ya. Oke. Kali ini materi kita ada tujuannya nih. Supaya apa? Mama. Nanti kalian dapat menganalisa apa itu kesehatan reproduksi ya. Apa manfaatnya, bagaimana caranya, nanti kalian bisa nih mengetahuinya. Kemudian nanti kalian dapat menyatakan perubahan fisik yang terjadi pada diri remaja. Kalian sekarang sudah di tahap remaja kan ya? Tadi waktu SD mungkin masih anak-anak, sekarang sudah beranjak remaja. Pasti ada perubahan fisik yang terjadi ya. Nah, nanti kalian nih setelah mendapat materi Ibu harapkan kalian dapat menerapkan cara bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Di sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, langkah-langkah kegiatannya yang pertama adalah nanti kalian diminta mengemukakan perubahan yang terjadi pada remaja. Ya, kita saling sharing. Yang kedua, nanti mengamati slide dan video pembelajaran mengenai kesehatan remaja. Kemudian menganalisa video pembelajaran sesuai dengan list pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Lalu mencurahkan pendapat dan siswa lain boleh menanggapi tanggapan dari teman yang lain. Yang kelima nanti bermain kuisis nih untuk mengetahui tingkat pemahaman materi kalian. Kemudian kita evaluasi dan terakhir mengerjakan lembar evaluasi kegiatan melalui form. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Ibu. Oke. Nah, peraturannya yang pertama, kamera on. Oke, sudah cukup baik. Kalian sudah on kamera. Kemudian jangan malu-malu untuk berpendapat ya, karena tidak ada kata salah atau benar dalam kegiatan hari ini. Dan perhatikan dengan baik nih ya, supaya nanti materinya bisa kalian pahami dan kalian praktekkan. Kemudian aktif dalam kegiatan. Dan jika ingin berbicara, silakan nyalakan speaker. Kemudian kalau ibu yang berbicara, dimatikan supaya suara ibu terdengar oleh teman dan kalian ya. Kemudian mengikuti kegiatan selama 45 menit. Siap?
Siap, Bu. Siap, oke. Siap, Kita akan Bu. masuk ke materi intinya. Kalian siap? Kalau siap, coba acungkan jempolnya. Mana jempolnya? Oke, siap. Luar biasa. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita sharing dulu. Coba kalian share di kolom chat. Tuliskan apa yang kalian pikirkan dan rasakan ketika mendengar kata remaja. Silakan. Share di kolom chat. Masa puber, labil. Ya, ada lagi? Tumbuh, masih suka-sukaan. Ya, bebas dan anarkis, banyak ingin tahu. Ada lagi, baperan. Susah diatur. Reproduksi. Maksudnya reproduksi itu apa? Perubahan ya, secara fisik ya, maksudnya. Ada lagi? Sudah? Oke. Luar biasa. Tadi kalian sudah menyebutkan beberapa karakteristik remaja ya. Tadi ada yang bilang susah diatur, baperan, masih suka-sukaan dengan lawan jenis, ada perubahan secara reproduksi gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, ungkapkan secara lisan perubahan yang dialami pada masa remaja. Silakan, siapa yang mau berpendapat? Resti, Bu. Oke, Resti, silakan Resti. Ini, Bu, nggak mau diatur. Dulu pas waktu masih SD masih mau diatur. Sekarang ngerasa udah gede kayak agak nggak mau diatur gitu, Bu. Oke, perubahannya berarti secara sikap ya, yang tadinya mau diatur pas SD, sekarang yang merasa besar, SMP, nggak mau diatur lagi sama orang tua ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi? Bu. Ah, silakan. Siapa lagi? Ada lagi yang mau Saya, Bu. berpendapat? Oke, silakan. Misalnya perubahan fisik, Jadi, Ya, berubahnya suara, perubahan suara. Lalu apa lagi? terus ada perubahan anggota tubuh tertentunya. Ya, ada perubahan secara fisik ya, yang berbeda dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Oke, siap. Ada lagi? Ada lagi? Rahmat tadi ingin berbicara, silakan Rahmat. ya Bu berbicara. Ya, silakan Rahmat. Oh, kayaknya Rahmat ada gangguan ya? Oke, ada yang lain? Katanya. Ya? Ada masalah jaringan? Oke. Kita lanjut ya. Ya, berikut akan Ibu tampilkan video. Kalian perhatikan baik-baik ya, karena akan kita analisa. Kesehatan reproduksi Ya, remaja. suaranya terdengar. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. BKKBN 2012. Kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik maupun biologis,
sehingga remaja penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau katun. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia 13-14 tahun dan anak perempuan pada usia 11-12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung beberapa faktor, contohnya gizi dan lingkungan keluarga dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Ini berarti remaja putra, berarti secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan.
Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut menarche. Haid atau menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan, payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus sekitar pubis atau alat kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak, dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. HIV atau AIDS, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Hubungan seksual melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV, penggunaan jarum suntik yang tidak steril di antara pengguna narkoba, atau benda tajam yang tercemar darah yang mengandung HIV, seperti alat cukur, alat tindik, melalui darah ibu ke bayi yang dikandung dalam rahimnya, serta melalui ASI dari ibu yang mengidap HIV kepada bayinya. Hubungan seksual pranikah. Hubungan di luar nikah yaitu hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri. Pencegahan kehamilan pada usia dini. Remaja putri harus berani mengatakan tidak bila teman laki-lakinya mengajak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang mudah terangsang seperti alat kelamin, pantat, paha sebelah dalam, buah dada, leher, dan mulut, sehingga dapat mendorong timbulnya nafsu seksual. Hindari tempat-tempat yang sepi maupun gelap untuk berduaan dengan kekasih. Tips and trik remaja sehat. Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual, berpikiran maju untuk jangkau hal-hal baru dan berpendirian teguh, dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif, membina pertemanan dan persahabatan yang sehat, saling menghargai, memupuk perkenalan pribadi menjadi saling dukung atau pengertian. Nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun intravena melalui pembuluh darah, biasanya melalui jarum suntik, sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Dampak atau resiko penyalahgunaan narkoba: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, sesak nafas atau kesukaran untuk bernafas. Akibat jangka panjang: pengerasan jaringan paru-paru, pengerasan dan pengecilan hati, gangguan sistem dan fungsi reproduksi, terinfeksi virus HIV karena pemakaian jarum suntik bersama, dan kematian overdosis. Semoga melalui video ini, teman-teman semakin memahami tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi agar ke depan bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oke, videonya sudah disimak baik-baik ya. Sekarang kita bersama-sama menganalisis video yang tadi sudah ditayangkan. Ya, pertanyaan pertama, kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Tani. Agar memiliki informasi yang benar untuk menjaga kesehatan reproduksi. Oke, luar biasa. Ada lagi?
Ada lagi yang mau menjawab? Saya Ibu. Oke, Dina, silakan Dina. Untuk menghindari penyakit yang tidak diinginkan, hal ini sangat penting, tidak boleh dianggap sepele. Iya, Cukup, benar Ibu. sekali. Jadi remaja itu supaya tahu ternyata kesehatan reproduksi itu sangat penting ya, tidak boleh dianggap sepele nih. Mungkin pada masa anak-anak, zaman kamu SD mungkin cuek gitu ya. Dan sekarang masa remaja kalian tidak boleh cuek karena banyak perubahan yang terjadi dalam alat reproduksi yang harus dijaga supaya kalian menjadi remaja yang sehat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi? Ada yang mau menjawab? Silakan. Afrina Bu mau menjawab. Silakan Aprina. Cara memelihara kesehatan reproduksi yaitu cara membersihkan organ intim dimulai dari arah depan ke belakang. Kemudian jangan biarkan organ intim ini lembab. Karena itu dikeringkan terlebih dahulu dengan handuk. Setelah itu baru menggunakan celana dalam. Nah, perlu diperhatikan celana dalam yang digunakan itu harus bersih, tidak ketat, menyerap keringat dan diganti 2 kali sehari. Siap, cukup. Oke, luar biasa. Ada lagi jawab? Ageng Bu, Ya, silakan Ageng. menggunakan air mengalir saat menggunakan toilet umum atau untuk laki-laki wajib sunat agar tidak ada penumpukan kotoran Bu. Iya, benar. Oke, luar biasa. Tadi yang pertama ketika membasuh dengan air yang mengalir dari arah depan ke belakang menggunakan celana dalam, jangan ketat dan terbuat dari bahan katun nih supaya keringat kalian bisa menyerap. Kemudian apa tadi? Ageng tadi bilang laki-laki wajib sunat supaya kotoran yang ada di ujung kelamin itu tidak menumpuk karena biasanya laki-laki dari kecil ya sudah diharuskan sunat ya. Nah, begitu juga nih perempuan. Perempuan juga ketika haid gitu ya, pembalutnya diganti secara teratur gitu ya dan dibuang ke tempat sampah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan ciri primer dan sekunder pubertas pada laki-laki dan perempuan. Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, Rahmat silakan. Halo Rahmat. Primer pubertas laki-laki yaitu Ya. Kita. Terus ciri sekundernya itu tumbuh janggut dan kumis, tumbuh jakun juga, bahu menjadi bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak, dada, dan alat kelamin. Ya, gitu kan sih Bu? Ya. Oke, ada lagi yang mau menjawab atau menambahkan? Silakan. Saya Ibu. Oke, Dina. Ya, jadi ciri-ciri primer pubertas perempuan adalah mengalami mens pertama, ciri sekunder payudara membesar, tumbuh bulu pada ketiak, dan alat kelamin rangga pinggung membesar Ibu. Cukup. Oke, ya benar. Ciri primer itu ciri utamanya ya ketika laki-laki sudah beranjak dewasa, secara alami dia akan mengalami mimpi basah. Itu wajar. Semua anak remaja laki-laki akan mengalami hal seperti itu. Kemudian yang perempuan akan mengalami menstruasi yang pertama, ya. Makanya kalian harus bisa nih menjaga organ reproduksi. Oke. Kemudian ciri sekundernya kalau laki-laki, pasti laki-laki nanti suaranya akan mulai mengebas ya. Mulai bulat suaranya, mulai beger Bu. Iya. Benar.
mulai serak gitu ya, dan akan numbuh jakun di lehernya dan numbuh bulu-bulu di sekitar wajah, ketiak, dan sekitar alat kelamin ya. Itu alami sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Sebutkan tips dan trik menjadi remaja sehat. Silakan, ada yang mau menjawab? Saya Bu, Rangga. Silakan Rangga. 1. Berkakal informasi kesehatan reproduksi. Ya. 2. Tidak tergoda melakukan hubungan seksual. 3. Berpikiran maju untuk hal baru dan berpendirian teguh. Sekian, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang ingin menjawab atau menambahkan? Silakan. Ibu izin menambahkan. Oke, Anissa, silakan Anissa. Dapat mengatur energi remaja menjadi hal yang positif, lalu menjalin persahabatan yang sehat dalam artian rukun dan saling menghargai. Dan yang terakhir, memuput penilaian buat diri sendiri menjadi yang lebih baik lagi, saling berpengertian aja Bu, cukup. Ya benar, jadi remaja itu harus bisa menjaga dirinya sendiri ya, termasuk menjaga kesehatan reproduksinya, menjaga jalinan persahabatan dengan lawan jenis, dan bagaimana dia bisa mengenal pribadinya masing-masing. Oke. Oke, kali ini kita akan bermain games untuk mengecek nih tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang Ibu berikan. Siap? Oke, siap? Mana suaranya? Oke. Siap Bu, siap. Siap Bu. Oke. Siap, Bu. Oke, Ibu akan seri Jimit ya, linknya. Bentar. Oke, sudah muncul linknya? Sudah Bu. Oke, silakan. Sudah Bu. Silakan bergabung. Apakah ada yang mengalami kendala? Oke, Arya sudah bergabung. Silakan. Yang lain? Ageng, Rani, Aprina, Dina. Silakan yang lain. Oke, yang lain? Apakah ada kendala masuk link Ibu? Oke, Rangga. Oke, kita mulai ya. Siap? Oke, silakan dijawab.
ya. Rani urutan pertama, Aprina urutan kedua, Rangga urutan ketiga. Ya, Aprina di urutan pertama. Ya, disusul oleh Rani di urutan kedua, Rangga urutan ketiga. Ayo Rahmat sama Dina jangan mau kalah. Oke. Urutan pertama ada Aprina, urutan kedua Rani, urutan ketiga ada Rangga. Oke, luar biasa kalian semua. Oke, terima kasih. Kalian luar biasa sudah memahami materi Ibu ya. Oke, kita balik ke PowerPoint lagi. Oke. Ya, sudah muncul PowerPoint Ibu? Udah, Bu. Sudah oke. Udah. Bu. Ya. Ya, nanti kalian Ibu minta untuk mengisi Gform. Nanti linknya Ibu share. Ya. Kita sepakati nih. Paling lambat jam berapa untuk pengisian? Sekarang jam 2 kurang jam 6 ya. Siap? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Rangga belum muncul. PowerPoint Ibu belum muncul. Oke, nanti Ibu share ya linknya di grup. Oke. Ya. Selanjutnya, oke, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan materi hari ini, remaja sangat perlu memiliki informasi yang benar untuk menjaga kesehatan reproduksi. Ya, bagus sekali, Rani. Ada yang lain? Resti, Bu. Saya, Bu. Siapa? Resti? Oke, Resti dulu ya. Silakan Resti. Kesimpulan hari ini yaitu remaja sangat perlu mengetahui perubahan yang terjadi secara fisik dan juga harus bisa menjaga kesehatan reproduksinya. Iya, benar sekali. Jadi, remaja harus bisa mengetahui perubahan yang terjadi pada dirinya, memahami ya. Mungkin kalian di sini ada yang malu ya untuk sharing mengenai kesehatan reproduksi atau sungkan membahas tentang perubahan-perubahannya. Nah, sekarang ketika kalian sudah tahu materi Ibu, kalian bisa tahu nih, oh ternyata perubahan yang kita alami itu sebagai remaja adalah hal yang alami. Semua remaja mengalaminya ya. Dan bagaimana cara menjaganya sudah pada tahu kan ya? Nanti bisa dipraktekkan. Oke. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin memberi kesimpulan? Cukup? Cukup? Oke, kita lanjut. Oke, kita refleksikan kegiatan hari ini. Ya, siapa yang mau mengungkapkan manfaat dari kegiatan hari ini? Silakan. Aprina, Bu. Oke, Aprina, silakan Aprina. Menurut saya, materi yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat, khususnya bagi kita remaja yang masih rawan dalam menjaga area reproduksi yang benar dan yang baik. Iya. Oke, ada lagi yang mau mengungkapkan manfaat kegiatan kita hari ini? Silakan. Saya, Bu. Oke, Arya. Materi hari ini memberikan saya informasi perubahan yang terjadi pada diri saya merupakan hal yang alami dan saya harus peduli dan bisa menjaga kesehatan
reproduksi untuk kebaikan saya. Oke, Cukup, luar Bu. biasa. Ya, oke, manfaatnya banyak sekali ya, yang tadinya kalian tidak tahu atau sungkan tentang perubahan yang kalian alami dengan materi hari ini. Jadi kalian tidak lagi merasa galau ya. Ternyata perubahan yang terjadi itu adalah hal yang alami. Oke, kegiatan kita hari ini Ibu cukupkan. Kegiatan hari ini luar biasa, kalian aktif sekali ya, bisa sharing, bisa mengungkapkan pendapat, dan pada aktif dan on cam nih, luar biasa. Oke, mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat ya untuk kalian dalam menjaga kesehatan reproduksi. Dan sehingga kalian bisa menjadi remaja yang sehat, dan menjadi remaja yang peduli dengan kesehatan reproduksinya. Amin. Oke. Untuk yang ingin berkonsultasi secara pribadi boleh japri ke Ibu lewat WA, dan nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Hari Selasa jam 10 dengan materi mengenai bagaimana cara mengelola emosi. Oke? Oke. Ya, Bu. Oke. Ibu. Ya. Oke, kegiatan hari ini kita akhiri dengan doa. Silakan Ageng untuk Ya, Bu. memimpin. Baik, izin berbicara ya, Bu. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke. Oke, terima kasih semua. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Wabarakatuh. Bu, saya Dina Enggal izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Dina.